Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang semoga Allah rahmati, Alhamdulillah kita bisa hadir lagi di dalam kuliah pengantar ekonomi ya. Saat ini kita akan masuk kepada sesi kajian karakteristik dan problematika ya pada negara sedang berkembang. Setidaknya ada 7 permasalahan yang menjadi problematika ya yang ada pada negara-negara sedang berkembang, dan ini tentunya sebagai sebuah permasalahan umum yang tentu oleh para pemangku kebijakan itu harus dituntaskan ya. Yang pertama adalah standar hidup yang rendah. Di sini kita bisa mengartikan rendahnya pada aspek kesehatan ya, pada aspek mutu hidup, aspek pendidikan yang rendah gitu ya, sehingga memang memunculkan ketidakberdayaan sumber daya manusia itu sendiri, yang akhirnya itu memunculkan tingkat pendapatan yang rendah dan negara menjadi tidak produktif ya. Ini kadang kita akan berpikir dari mana memulainya gitu ya. Apa yang menjadikan pangkal dari segalanya? Pangkal dari mutu hidup yang buruk satu aja, diantaranya adalah tingkat pendidikan dan mutu kesehatan yang buruk ya. Nah, yang kedua, ini sambungan dari yang pertama tadi ya, adalah tingkat produktivitas yang rendah, semacam sebuah lingkaran setan ya. Jadi ketika sebuah masyarakat negara atau sebuah masyarakat bangsa itu memiliki tingkat mutu pendidikan dan kesehatan rendah, maka otomatis akan menghasilkan sebuah masyarakat dengan produktivitas yang rendah pula, tidak mampu bersaing ya. Dan ini tentu harus segera dituntaskan oleh para pemangku kebijakan di negara tersebut ya. Tidak produktif itu juga akan nanti memunculkan sebuah poin yang berikutnya, atau apa? Tingkat angka pengangguran yang tinggi, teman-teman ya. Ini problem ya, kita lagi bicara tentang problem ya, juga termasuk karakteristik sebuah negara sedang berkembang ya. Dari awalan tadi mutu hidup yang buruk ya, kemudian memunculkan sebuah produktivitas yang rendah, akhirnya akan memunculkan sebuah angka pengangguran yang tinggi atau yang banyak gitu ya. Nah, di sisi lain ya, di sisi lain poin yang keempat, ciri-ciri dari sebuah negara sedang berkembang ya, itu adalah tingkat populasi yang banyak. Tetapi tadi saja sama ya, populasi yang banyak di tengah mutu hidup yang buruk, yang dicirikan dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang buruk. Nah, ini masalah 4 problem ya. Standar mutu hidup yang buruk, kemudian bicara mengenai tingkat produktivitas yang rendah ya, pengangguran yang tinggi ya, atau angka pengangguran yang banyak gitu ya. Kemudian tadi di sisi lain dia memiliki populasi yang banyak tapi tidak bermutu ya, tidak mampu bersaing dengan ciri ketergantungan yang sangat besar kepada masyarakat yang lain. Kemudian poin yang kelima ya, bicara karakteristik dan juga sekaligus juga problematika negara-negara berkembang adalah tingkat ketergantungan pendapatan yang besar pada sektor pertanian primer. Ini berarti tidak ada pengolahan, proses pengolahan output primer menjadi sekunder atau tersier. Ya, negara itu hanya menghasilkan produk-produk primer pangan murni tanpa ada pengolahan dalam sebuah kegiatan industrialisasi. Nah, ini yang menjadikan permasalahan, karena ditenggarai oleh permasalahan rendahnya adopsi iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi ya, dan serta investasi barang-barang modal yang akan mengolah dalam sebuah kegiatan industri barang dan jasa. Kemudian poin yang keenam, pasar tidak sempurna
dalam artian saya mendefinisikan bahwa kegiatan perekonomian itu masih bertumpu pada satu perusahaan dominan, ya, sehingga akses pasar tidak bisa maksimal oleh para pelaku bisnis. Nah, ini berarti tidak terjadi pemerataan tingkat produksi, ya, masih bertumpu pada satu perusahaan-perusahaan dominan tertentu atau kelompok dominan tertentu, ya. Dan terakhir, ya, sebagai permasalahan yang tidak ringan dan cukup serius, negara itu, ya, didominasi, ya, oleh ketergantungan negara-negara lain yang maju. Padahal negara sedang berkembang itu negara yang sudah mandiri, sudah merdeka maksud saya, tapi tidak punya kemandirian dalam artian secara perekonomian dan politik. Ya, masih dalam rekayasa, masih dalam kendali negara-negara asing maju. Nah, ini harus segera dituntaskan. Nah, solusi terakhir, ya, jadi karena permasalahan awal itu mutu hidup yang buruk, karena gizi yang buruk, kesehatan yang buruk, dan tingkat pendidikan yang buruk, maka 3 aspek utama itu harus segera dituntaskan. Pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi itu menjadi prioritas pemerintahan, ya. Kemudian peningkatan mutu, ya, mutu kesehatan, mutu gizi, dan yang keempat tentunya harus melakukan sebuah perubahan arah perekonomian dari negara agraris yang kuat juga dibarengi dengan tingkat peningkatan upaya untuk menjadi negara industri dengan peningkatan iptek dan sumber daya modal, dan tidak kalah penting adalah peningkatan yang namanya mutu, ya, mutu sumber daya manusia. Demikian saja, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.